السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini, khatib mewasiatkan kepada diri pribadi maupun kepada seluruh jamaah yang hadir, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah serta menjauhi seluruh larangannya. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, Allah berikan kepada dia jalan keluar daripada setiap permasalahan yang ia hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah Jalla wa Ala berikan kepada dia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Jalla wa Ala akan berikan kepadanya pahala yang besar, serta Allah Jalla wa Ala gugurkan kesalahan-kesalahan serta perbuatan dosanya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasannya manusia itu diciptakan dari tanah. Penjelasan tentang hal ini terdapat di dalam banyak ayat Al-Quran. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-7. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Dialah Allah Jalla wa Ala yang telah membuat segala sesuatu yang ia ciptakan dengan sebaik-baiknya. Dan Allah Jalla wa Ala memulai penciptaan manusia dari tanah.
Di ayat yang lain Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh kami telah ciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatur karakter yang menjadi unsur penciptaan manusia. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-37, Allah berfirman, "Khuliqal insanu min ajal." Manusia telah dijadikan memiliki tabiat tergesa-gesa. Dari sinilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, manusia bisa mengenali dan memahami dirinya sendiri. Bahwasannya setiap masing-masing di antara kita memiliki sifat bawaan yang buruk, yaitu sifat tergesa-gesa. Sebuah sifat yang dapat menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Tergesa-gesa adalah seseorang mengambil tindakan secara lisan maupun perbuatan tanpa memikirkan terlebih dahulu dampak, apakah mendatangkan maslahat ataukah mendatangkan kemudaratan. Oleh karenanya tidak heran ma'asyiral muslimin, di zaman kita saat ini banyak sekali terjadi ketergesa-gesaan. Orang bisa menyimpulkan sebuah tulisan dengan hanya membaca judulnya saja. Di zaman saat ini orang bisa mengatakan si fulan salah dengan hanya mendengar penjelasan daripada pihak yang lain. Di zaman saat ini orang berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama kali menyebarkan informasi tanpa dicek terlebih dahulu apakah informasi tersebut adalah informasi yang benar dan valid. Kalaulah benar, apakah dia sudah pertimbangkan ketika informasi ini disebarkan, apakah menimbulkan kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudaratan? Seandainya manusia menyadari bahwasanya di dalam diri mereka terdapat sifat yang buruk, yaitu sifat tergesa-gesa, maka mereka akan senantiasa meredam sifat yang buruk tersebut, berusaha mendengar dari kedua belah pihak, baru menghukumi, dan senantiasa memikirkan serta mempertimbangkan apa yang akan mereka kerjakan. Kondisi sifat manusia ini diperparah dengan godaan syaitan, yang mana syaitan mendorong manusia untuk tergesa-gesa sehingga manusia melaksanakan perbuatan maksiat serta panen dosa. Oleh karenanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, al-ajalatu minasyaitan, sesungguhnya ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Dan kita mengetahui bahwasanya sifat yang menimbulkan potensi penyesalan di kemudian hari, yaitu sifat tergesa-gesa, datang dari dua arah. Yang pertama dari dalam diri kita sendiri. Allah katakan khuliqal insanu min ajal, manusia diciptakan dengan memiliki tabiat tergesa-gesa. Dan yang kedua adalah datang dari godaan syaitan. Nabi SAW mengatakan al-ajalatu minasyaitan. Oleh karenanya kita memiliki keseriusan, harus memiliki keseriusan untuk melawan sifat ini, sehingga tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Bahkan Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala larang beliau untuk tergesa-gesa ketika melaksanakan sesuatu yang 100% baik, yaitu ketika menghafalkan Al-Quran, ketika mendapatkan wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau melalui perantara malaikat Jibril. Rasulullah SAW tergesa-gesa, terburu-buru ingin cepat menghafal Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh. Dan janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa untuk menghafal Al-Quran, untuk menguasai Al-Quran sebelum wahyu tersebut sempurna diberikan kepada dirimu. Untuk sesuatu yang 100% baik, yaitu menghafal Al-Quran, Rasulullah SAW dilarang untuk tergesa-gesa oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau menggerakkan lisanmu dengan cepat wahai Muhammad untuk menguasai Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran. Allah larang Rasulullah SAW untuk tergesa-gesa ketika menghafalkan Al-Quran, karena itu bisa berpotensi memunculkan kesalahan. Masih banyak ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah perilaku tergesa-gesa yang dicaci dan dicela oleh syariat Islam.
Sebagaimana ketika seseorang ingin datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, maka dilarang dia mendatangi masjid dengan tergesa-gesa. Bersegera menjawab panggilan adzan adalah sesuatu yang diperintahkan. Bersegera menjawab panggilan adzan adalah sesuatu yang dianjurkan. Namun ketika menjawab panggilan adzan tersebut, dilarang seseorang untuk tergesa-gesa mendatangi masjid. Nabi SAW beliau mengatakan, "Idza sami'tumul iqamah," jikalau kalian mendengar suara iqamah dikumandangkan, "famshu ila shalah," berjalanlah kalian menuju ke tempat salat. "Wala tusri'u," dan janganlah kalian terburu-buru. "Wa 'alaikum bis sakinati wal waqar," datanglah dalam kondisi yang tenang dengan penuh kekhusyuan. "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu." Apapun yang kamu dapatkan, maka solatlah. Dan apapun yang terluput daripada dirimu, maka sempurnakanlah bilangan jumlah rakaat solatmu. Ketika melaksanakan solat, seseorang dilarang untuk melaksanakannya dengan tergesa-gesa. Sehingga pernah suatu ketika salah seorang sahabat Rasulullah SAW masuk ke masjid melaksanakan solat dengan solat yang tergesa-gesa. Kemudian sahabat ini mendatangi Rasulullah SAW dan mengucapkan salam. Setelah menjawab salam sahabat tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah engkau melaksanakan solat, sesungguhnya engkau belum melaksanakan solat. Maka sahabat ini kembali mengulangi solatnya sebagaimana solat yang dia kerjakan tadi. Kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW setelah solat. Kemudian dia mengucapkan salam. Setelah menjawab salam sahabat tersebut, kembali Nabi SAW mengatakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah laksanakan solat, kamu belum melaksanakan solat. Sampai 3 kali, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sahabat itu mengatakan, "Wallazi ba'atsaka bil haqq la uhsinu ghaira hadza fa'allimni." Demi zat yang mengutus engkau ya Rasulullah dengan membawa kebenaran, aku tidak bisa melaksanakan solat lebih baik daripada yang aku laksanakan tadi. Maka ajarkanlah aku bagaimana melaksanakan solat ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika kau akan melaksanakan solat, fakabbir, kemudian takbirlah, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah apa-apa yang dimudahkan oleh Allah daripada Al-Quran yang ada pada dirimu. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'a, kemudian rukuklah engkau sampai benar-benar tuma'ninah ketika rukuk. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima, kemudian tegaklah engkau sampai engkau benar-benar lurus. Thumma sujud hatta tatma'inna sajida, kemudian sujudlah engkau sampai benar-benar tumakninah ketika sujud. Jangan tergesa-gesa. Thumma jlis hatta tatma'inna jalisa, kemudian duduklah sampai dudukmu itu benar-benar tumakninah, dan laksanakanlah ini pada setiap rakaat salatmu. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Dilarang seseorang untuk tergesa-gesa ketika melaksanakan salat. Termasuk diantaranya yaitu dilarang seseorang untuk tergesa-gesa ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Sesungguhnya doa kalian pasti akan diijabah oleh Allah selagi kalian tidak tergesa-gesa ketika berdoa. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana bentuk ya Rasulullah seseorang yang tergesa-gesa ketika berdoa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Da'autu Rabbi," yaitu orang tersebut mengatakan, aku sudah berdoa dan Allah tidak mengabulkan doaku. Tsumma yatruku doa, kemudian orang tersebut meninggalkan doa karena tergesa-gesa yang ada pada dirinya, yang ia turuti, yang tidak ia lawan. Masih banyak ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah di antara contoh tergesa-gesa yang dicaci oleh syariat, apalagi pada perkara-perkara dunia. Maka hendaknya kita senantiasa menjauhkan diri kita daripada sifat tergesa-gesa, dan kita meminta kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah membimbing dan membantu kita agar terhindar daripada sifat tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebalikan daripada sifat tergesa-gesa adalah bersikap tenang, atau yang diistilahkan di dalam syariat dengan sifat al-anah, yaitu sifat tenang. Sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW di dalam hadisnya tentang seorang sahabat yang bernama Al-Ashaj Al-Usari, seperti yang ceritakan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna julusan inda Rasulillah SAW. Pernah suatu ketika kita sedang duduk bersama Nabi SAW. Faqala atatkum wufudu Abdul Qais. Maka Rasulullah SAW mengatakan, akan datang kepada kalian saat ini delegasi atau utusan daripada Bani Abdul Qais. Adapun saat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak melihat apapun ketika Rasulullah SAW mengucapkan ucapannya tadi. Tiba-tiba datang beberapa orang dari tunggangan mereka, kemudian mereka turun untuk menemui Rasulullah SAW. Mereka datang dengan terburu-buru dan tergesa-gesa untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Kecuali satu orang yang bernama Al-Ashaj Al-Usari radhiyallahu anhu. Dia turun daripada kudanya. Terlebih dahulu dia tambatkan kudanya, dia tali kudanya. Kemudian dia lepaskan pakaian yang dia gunakan untuk safar. Dia ganti dengan pakaian yang baru. Dengan rapi dia mendatangi Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ya Ashaj, wahai Ashaj, inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya pada dirimu ada dua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilmu wal anah, yaitu engkau adalah orang yang penyantun dan engkau adalah orang yang tenang, tidak terburu-buru. Maka Ashaj Al-Usari radhiyallahu anhu dipuji oleh Nabi Muhammad SAW karena dia memiliki sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat tenang. Kita diperintahkan untuk bersegera melaksanakan kebaikan, tapi ketika melaksanakan kebaikan, laksanakanlah dengan tenang. Memang Allah perintahkan kita untuk wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat, berlomba-lomba menuju ampunan Allah. Namun ketika mengucapkan istighfar, ucapkan dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Banyak orang sekarang ini ketika istighfar, astagfirullah. Istighfar seperti apa itu? Allah katakan wasari'u ila maghfirah, bersegera menuju ampunan Allah, bersegera kita bertaubat kepada Allah, mengucapkan istighfar di waktu sahur. Namun ketika mengucapkan istighfar, ucapkanlah dengan tenang, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ucapkan istighfar dengan tenang. Memang Allah perintahkan kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba melaksanakan kebaikan. Namun ketika melaksanakan kebaikan, menunaikan hajat saudara kita, laksanakanlah dengan tenang. Maka ini yang diperintahkan Allah, bersegera menuju kebaikan dan tenang, tidak tergesa-gesa ketika melaksanakan kebaikan tersebut. Ada seorang salaf yang bernama Hatim Al-Asam rahimahullah. Beliau mengatakan, kana yuqalul ajalatu minasyaitan illa fi khams. Sesungguhnya tergesa-gesa, terburu-buru itu datangnya dari syaitan kecuali pada 5 perkara. Yang pertama yaitu it'amut ta'ami idza hadarat dhaif, menyajikan makanan ataupun hidangan ketika kedatangan tamu. Yang kedua yaitu watajhizul mayyit idza mat, mengurusi jenazah ketika sudah meninggal dunia, memandikan, mengkafankan, kemudian mensolatkan dan kemudian segera menguburkannya. Adapun yang ketiga yaitu watazwijul bikri idza adrakat, menikahkan seorang perawan ketika telah datang jodohnya. Jangan ditunda-tunda. Kata Rasulullah SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah,
Ketika datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhoi agamanya, kalian ridhoi akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Adapun yang keempat, wa qadha'ud dain idza wajaba. Membayar hutang ketika sudah jatuh tempo. Jangan ditunda-tunda. Karena ketika kita menunda pembayaran hutang, maka syaitan akan membisikkan, kalau kamu bayar hutang, uangmu akan berkurang, kamu tidak bisa membeli ini, kamu tidak bisa membeli itu. Maka kata Al-Hatim Al-Asam, wa qadha'ud dain idza wajaba, ketika jatuh tempo segera bayar hutangmu. Kalau perlu jangan tunggu jatuh tempo, bayar hutangmu. Dan yang kelima adalah wa taubatu minadz-dzambi idza aznab. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan perbuatan dosa dan maksiat. Maka kita berharap agar Allah Jalla wa ala senantiasa memudahkan kita untuk memiliki dan mempraktekkan akhlak-akhlak yang baik dan menjauhkan diri kita daripada akhlak-akhlak yang tercela. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ala fattaqullaha ya ibadallah. Thumma sallu wa sallimu ala man amarakumullahu bis salati was salami alaih. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة